Sebelumnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan lab 6.5.8 adalah lab using password tools. Ini ya. Pada lab using password tools itu adalah sebuah lab yang mana itu memahami tipe-tipe serangan terhadap password, yang mana itu ada password offline, online, passing the hash, dan profiling atau word list. Jadi pada lab ini membuat file hash dan memecahkan menggunakan hashcat tersebut, atau bisa disebut dictionary attack. Di sini juga bisa pada lab ini menggunakan John the Ripper, yaitu untuk dictionary plus brute force ya, atau incremental. Jadi ini menggunakan rainbow crack dan rainbow itu untuk tabel, yang mana tabel itu adalah untuk memecahkan MD5. Oke. Jadi pada ini select application 05 password attacks. Oke, di sini ya. Sini bisa dibilang tadi adalah offline attacks, ada offline attacks, online attacks, passing the hash tool, dan adalah password profiling dan word list. Ini upgrade. Oke. Jadi pada pertama di sini tadi bilang ada 4 ya, ada 4 subkategori, yang mana itu adalah di application, di password attack itu adalah offline text, online text, passing the hash, dan password profiling atau word list. Jadi di sini pada part 1 ini dapat mengekspor tiap subkategori untuk mengenal tool yang ada. Contohnya itu seperti upgrade ya. Upgrade ini. Jadi di sini bisa ditemukan pada offline attack untuk Windows Roundtable tersebut. Kedua, crackhasis. Part 2 adalah crackhasis with hashcat dictionary attack. Di sini membuat file berisi MD5 hash yang berisikan mypb. Kita copy mypb hashes.txt. Oke. Untuk mengeceknya adalah kita bisa lihat ini ya, password hash adalah kita gunakan cat mypb hashes.txt. Nah, ini ada 5 ya, 5 baris. Yang kedua adalah star hashcat pada kali hashcat. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini ada attack mode ya, null attacks dan hashtag. Di sini juga bisa menggunakan hashcat minhype, di mana itu adalah memperhatikan opsi min m dan hashtag dan min a attack mode.
Sini step 3 adalah view available word list atau gunakan word list arc view. Jadi pada inilah word list itu di user share word list. Sini kita misalkan ls untuk melihat build di dalam word list. Gunakan ls minha. Kita bisa temukan raq.txt gitu. Untuk membuat direktori pada USR share ini ya, kita bisa ketik gunakan cd masuk direktori ya. Nah, di sini kita masuk ke sudonya, sudo widget, copy, reset passwordnya kali, sudah. Lalu untuk menjalankan ini kita lihat dulu ya, ls. Nih, di sini ada molecule itu kita bisa lihat roq. Di sini setelah itu rescue Ctrl Z ya, atau Ctrl Z, cd home kali, cd kita balik lagi ke sini. Nah, di sini to track has contained in the my bb hashes.txt file, gunakan ini yang mana itu adalah menjalankan sebuah hashcat. Kita ketik di sini. Oke, kita tunggu hashcat versi 6.2.6 start ya. Jadi kita gunakan min m ini yang mana itu sama dengan adalah sebuah md5 atau min a. Min a ini 0 adalah dictionary atau strike itu jadi output yang hashcat yang akan menunjukkan hash adalah yang berhasil ditemukan dan plain textnya. Jadi catatannya di sini kita lihat. Ini sini. Dispute 10 attention program back end select. Kita lihat pentak password. Jadi catatannya begini, jika GPU tersedia, hashcat akan lebih jauh, lebih cepat ya. Jika tidak, CPU
mode itu tetap bekerja tapi lebih lambat. Oke, kita lihat di sini start stop. Jadi catatannya di tem file name password ya. Catatannya itu ya, bisa dibilang di sini jika CPU tersedia lebih banyak, yang mana tuh Hashcat akan jauh lebih cepat gitu. Tapi dia akan menunjukkan atau gini, catatannya jika GPU tersedia Hashcat akan lebih jauh lebih cepat. Tetapi jika tidak, di sini CPU mode tetap, yang mana dia akan, jika tidak, jadi CPU yang mode tetap bekerja tapi lebih lambat. Jika CPU tersedia Hashcat akan jauh lebih cepat. Jika tidak ya, di sini CPU akan tetap mode bekerja. Jadi maksudnya jika CPU tersedia Hashcat akan jauh lebih cepat. Jika tidak ya, CPU akan tetap mode bekerja tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk melihat ini kita gunakan sudo cat. Ya. Password, kalian menampilkan password 123 let main. Oke, part 3 adalah crack hashes with John the Ripper using dictionary the and brute force attack. Jadi pada langkah ini yang pertama adalah lihat Jones Minha. Ini menampilkan opsi dan mode yang mana yang bisa digunakan. Selanjutnya langkah step 2 itu adalah gunakan wordlist crack hashes with John the Ripper. Gunakan wordlist Rockyu dengan Jones gitu. Jadi Jones default itu punya wordlist kecil. Di sini bisa gunakan Rockyu untuk hasilnya yang lebih baik. John coba format password let me. Jika kita lihat untuk round handap kita ada meaning not this tag ketika di sini catatannya adalah dim sampai 10 sampai 20 menit kita bisa keluar ya, atau Ctrl C or Q untuk any time after a few password have been cracked if desired. Di sini lanjut ya, di sini step 3 adalah use alert wordlist. Itu formatnya gini ya. Format ini adalah
format yang memberitahu zone tipe hash atau AMD5 plan. Jadi zone A itu akan mencoba tiap entry review untuk mencocokkan hashnya tersebut. Contohnya Ctrl Z ya. Oke, sini bisa dilihat ya. Di sini pada step ini yang mana kita lihat nih sini. Jadi jika belum terbacakan, kita bisa pakai brute force atau incremental. Zone itu dapat beralih ke mode incremental atau brute force untuk hash yang tersedia di sini. Kita gunakan zone incremental. Oke, di sini sudah dilihat ya. Jadi itu warningnya adalah sebuah brute force sangat lambat, yang mana itu tergantung panjang atau kompleksitas paspor tersebut. Jadi di sini kita bisa gunakan atau di sini bisa hentikan kapan saja, yang mana itu dengan Ctrl Z, Ctrl C. Jadi John memang beralih ke strategi ini bila word list itu gagal. Kita lihat ya, John Show. Kita lihat nih, password let me into the games. Oke, kita lihat atau review gunakan ini. Part 4 adalah crack hashes using rainbow crack and rainbow tables. Install rainbow di sini judul apt install rainbow crack. Jadi rainbow table itu umumnya adalah besar dan harus disortir, yang mana sebelum digunakan. Jika di sini menaruh sebuah table di jadi user box, kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita sudah membuat table hash algoritma di 5 s length-nya itu 16, crash name, lower alpha, cache data. Nah, di sini untuk menaruh table di ini ya, di user ini. Nih, pada step adalah verifikasi di rainbow table. Jadi membuat rainbow table itu gunakan cd user share rainbow crack ya. Oke, kita masuk ls kita dulu.
Step 3 ini adalah restore. Itu sini adalah menyortir ya, catatannya adalah menyortir sebuah file table di directory. Masuk restore ini, sudo rt sort tick. Oke, sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah bed hash MD5 sederhana dan crack. Oke, copy, cancel. Ini kita sudah membuat. Selanjutnya kita crack dengan rainbow crack itu menggunakan ini ya, sesuaiin. Invalid hash. Invalid hash. Titik minha itu bisa dong, kok bisa masuk dulu. Nah ini ya. Jadi adalah rainbow crack akan mengembalikan sebuah plain text ya, plain text ini itu dalam hitungan milidetik jika tabel memang mencakup hash tersebut ya. Langkah selanjutnya adalah membuat crack daftar hash dari file rainbow hashes txt. Sudah ya, result yang itu menggunakan result. Yang mana nih kita lihat sebelumnya adalah result di C1, sini nomor 2. Jadi ini detik min l atau my rainbow hashes txt. Sini kita gunakan min l. Min l itu adalah memberitahu crack untuk membaca daftar hash dari filenya. Oke. Jadi mungkin itu saja dari lab 6.58 lab using password ya. Di sini ada catatan pentingnya, yang mana itu jangan menyimpan password dalam hash MD5 tanpa syarat. Lalu kedua itu adalah simpan table atau backup hash di lokasi yang aman. Bisa juga di sini kita batasi aksesnya. Nah, jadi catatan penting dari using password tool itu kita
perlu terapkan rate limiting dan proteksi login seperti Kafka atau MFI, sehingga itu pencurian hash atau offline cracking itu menjadi kurang berdampak. Adalah catatan penting, kita perlu rate limiting, gunakan Kafka atau MVA. Selanjutnya, kita di sini kita perlu pada live using password itu kita perlu pantau terus kebocoran dan gunakan password policy atau edukasi pengguna. Jadi itulah penjelasan live using password tools dari saya. Bila kurang penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.